Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah hari ini sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terbaik sepanjang tahun. Hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Jadi kalau nanti malam hilal terlihat, berarti nanti malam kita sudah memasuki 10 hari teragung selama setahun. Kata Allah Azza wa Jalla, wal fajri wa layalin 'ashr. Jumhur mufassir mengatakan yang dimaksud walayal dan asyar yaitu sumpah Allah tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari di mana amal-amal saleh lebih dicintai Allah dibanding hari ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, wal jihadu fisabilillah. Apakah juga lebih dicintai amalan itu daripada berjihad? Kata Nabi, ya, wal jihadu fisabilillah. Kenapa saya mulai dengan penyampaian ini, Bapak Ibu? Karena sebagian kaum muslimin melalaikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari terakhir bulan Ramadan, alhamdulillah, banyak dimakmurkan dengan amal-amal saleh. Namun jumhur ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih agung. Allah Ta'ala mengumpulkan induk-induk ibadah besar. Ada haji di dalamnya, ada puasa Arafah yang menghapus 2 tahun dosa, ada zikir atau ada takbir mutlak yang dimulai sejak 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Ada takbir muqayyad, ada ibadah Idul Adha, Udhiyah, ada ibadah Salatul Id, dan amal-amal soleh secara umum lebih dicintai Allah dibanding di luar 10 hari itu. Karena itu saya mengimbau diri saya dan kita semua, mari kita agungkan, muliakan musim kebaikan, musim ketaatan di 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Dulu para salaf disebutkan kalau sudah 1 Dzulhijjah mereka tidak ada yang mematikan lampunya, pelitanya di malam hari karena mereka sibuk beribadah. Dulu para salafus saleh ketika 9 Dzulhijjah mereka membangunkan semua keluarganya, hatta budak-budak mereka semua dibangunkan untuk sahur berpuasa. 9 Dzulhijjah adalah hari Allah Ta'ala menyempurnakan agama ini. Ada ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Allah memilih penyempurnaan agama di hari terbaik di mana Allah Ta'ala, Nabi SAW katakan, hari terbanyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka di Arafah. Khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa berdoa di hari Arafah. Dan keutamaan hari Arafah bukan hanya khusus untuk orang yang sedang berhaji, tapi keutamaan hari Arafah meliputi seluruh hamba-hambanya di atas permukaan bumi ini. Nabi SAW mengatakan, a'adhamu ayyamid dunya, seagung-agung hari di muka bumi ini apa? Yaumun Nahar, hari Idul Adha, penyembelihan.
Tsumma yaumul qarn, yaitu hari orang berkumpul di Mina, yaitu yaumut tasyrik, yaumut tasyrik. Sayangnya di beberapa negara kayak negara kita tidak begitu mengagungkan Idul Adha. Di Indonesia Idul Fitri Pak ya, Idul Fitri yang semarak 7 hari orang cuti. Kalau Idul Adha cuma 1 hari. Hari ini hari raya, besok udah kerja lagi. Padahal di dalamnya ya azani Allah banyak bersumpah. Allah Ta'ala katakan liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari-hari yang telah ditentukan. Allah Ta'ala menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan istilah ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan, menunjukkan agungnya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan adalah bertakbir secara mutlak. Mulai 1 Dzulhijjah, jika nanti malam terlihat hilal, berarti kita sudah dianjurkan untuk mengagungkan Allah dengan bertakbir dimanapun, di kapanpun, di waktu apapun, di tempat apapun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah suatu ketika menyengaja masuk pasar, lalu beliau bertakbir dan diikuti oleh semua orang di pasar sampai disebutkan takbirnya bagaikan gelombang. Namun hari ini ya, sunnah itu seolah-olah sudah tidak ada lagi. Padahal ini adalah sunnah dari kita. Nabi SAW mengatakan fa'aksiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir dan tahmid, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita. Saya ingatkan ikhwan karena waktunya kalau tidak terlihat hilal nanti malam berarti besok malam ya, berarti kita sempurnakan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Semoga Allah memberi taufik untuk mengamalkan atau beramal soleh di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk al-kabiratu ar-rabi'ah asyarah. Dosa yang ke-14. Mungkin kita akan bahas 2 dosa ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab ini memberi judul dosa apa yang ke-14? Syurbul khamari wa illam yuskar minhu, yaitu minum khamar meskipun tidak memabukkan. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana hadis Nabi mengatakan ma'aksara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya pun juga menjadi haram. Ini lagi viral kemarin, katanya ada ayam goreng di Solo. Itu nggak tahu pakai khamar kali ya, atau pakai apa? Minyak khamar apa? Allahu Akbar. Sejak tahun 73. Ya, sejak tahun 73 banyak menipu kaum muslimin. Baru sekarang ngaku kalau sudah itu haram ya. Dan hati-hati ya kawan, walaupun kita ini negeri Islam, ya, negara mayoritas Islam maksudnya, namun hati-hati ya. Banyak orang penduduk Indonesia ini banyak yang turnit, banyak yang agamanya ya kejawen, Sunda Wiwitan, ya nggak peduli halal haram kayak gitu. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kaum muslimin untuk belajar agama kayak kita ini Pak. Di antara perkara yang wajib dipelajari adalah mempelajari halal haram, mempelajari dosa kayak gini nih, mempelajari apa itu dosa-dosa secara rinci, secara detail, ya, sehingga kita bisa menghindari apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan. Karena jemaah dulu kita nggak tahu kalau musik itu haram, toh kan belum ada ilmunya. Saya dulu agak bingung juga waktu pertama kali waktu kami mahasiswa loh, kok yang enak begini kok haram ya? Ya,
sudah tahu tapi masih menikmati, sudah tahu aromatik, masih. Setelah itu baru kita, oh iya haram. Ya, bingung ya, karena belum sampai. Oh iya, hadis itu sampai ke sebagian kaum muslimin. Baik jemaah, baik. Nah, apa definisi khamar ini ya, kawan? Ya, tentu ya semua yang memabukkan atau semua yang ya, khamar itu artinya menutupi, Pak. Ya, semua secara bahasa ya yang menutupi atau ya disebutkannya khamar itu karena dia menutupi akal. Ya, menutupi akal sehingga akal orang yang sedang minum khamar maka tertutup akalnya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu muskirin haramun, ya, wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan, karena itu semua yang memabukkan bukan hanya khamar. Sekarang di Indonesia atau sekarang ini bahkan ada lem katanya ya. Ada anak-anak muda suka mengisap lem. Lem apa itu? Lem iPhone ya. Lem iPhone yang itu tujuannya untuk nempel ban motor ya. Nah, itu dicampur dengan apa? Diisap mabuk. Nah, itu juga haram. Dan Nabi mengatakan kullu muskirin. Ya, semua yang memabukkan itu khamar. Wa kullu khamrin haram, dan semua yang namanya khamar haram. Di zaman kita ini, kalau zaman dulu mereka bikin khamar dari berbagai macam jenis, ada dari al-inab anggur, bisa dari kurma, ya, gandum, ya, dari jenis-jenis buah-buahannya. Adapun hari ini ya azani Allah wa khamar sudah banyak jenis dan bentuknya. Ada yang bentuknya cairan, ada yang bentuknya padat, bahkan ya tadi ada yang bisa dihirup. Ya tadi ya, sebagian anak-anak muda kita mabuk dengan menghirup aroma sejenis ya, sejenis lem. Ya. Demikian juga katanya ada permen sekarang ya, ada permen yang katanya anak-anak SD dikasih supaya ya, kalau diminum atau dimakan maka dia memberi efek memabukkan. Ya, sebagian makanan, sebagian juga minuman seperti kue ibu diberi bahan-bahan yang bisa mabukkan. Jadi ada katanya apa yang bisa membuat orang mabuk itu kasih. Ya mungkin bikin lezat memang kue itu. Tapi kalau dia ada di situ bahannya maka tidak boleh. Ya, jadi khamar ini tidak hanya terbatas minuman saja, itu penting ya Pak. Khamar tidak hanya terbatas minuman, tapi juga bisa makanan, bisa kue. Nah di bab ini ya azanillahu wa iyyakum, Imam Al-Zahabi rahimahullah mengingatkan ya bahwa dosa minum khamar bukan hanya dibatasi dengan mabuknya. Sebagian orang mungkin yang penting tidak mabuk, cuma icip-icip aja. Ya, bahkan sekedar icip-icip setengah sendok atau menuding ini itu terkena dosa besar walaupun tidak mabuk. Ya, makanya karena Nabi mengatakan ma askar kathiru faqalilu haram. Apa yang banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya pun juga membuat sedikitnya pun jadi haram. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya jika kita telah mengetahui suatu minuman atau makanan yang mengandung zat yang bisa memabukkan, maka sekedar mencicipi saja meskipun tidak sampai mabuk, maka ia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab ini Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil, banyak sekali dalilnya, kita akan coba bahas secara singkat ya. Dalil yang pertama adalah Imam Al-Zahabi berkata, yaitu pendalilan dari ayat Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa
manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Oh, ini juga lagi ngetren ya, judol. Saya beberapa Jumat yang lalu diminta khutbah Jumat di salah satu masjid. Terus saya malamnya dikasih tahu, Ustaz bisa nggak temanya tentang judi? Saya kenapa tentang judi? Waduh Ustaz, di sekitar masjid kami ini banyak anak-anak yang terlibat judi online, judol. Dan saya hanya buka-buka referensi, coba saya lihat, oh ternyata memang judi online ini ya, omsetnya setahun itu sampai 900 triliun katanya. Itu menurut Kementerian Informasi. Yang bisa terangkat pakai aplikasi ya. Orang taruhan di aplikasi. Di judi ini ya, kita harus tahu hakikatnya. Karena istilahnya bisa berubah-ubah dari zaman ke zaman. Ya enggak? Di zaman saya kecil dulu namanya porkas. Ganti SDSP. Ya toh, ganti terus namanya. Ya, coba gimana orang ini kan bukan judi apa? Sumbangan dana sosial kok. Ya, pentingnya kita ya, kita ini Islam itu melihat hakikat bukan istilah. Ya. Nanti khamar itu dikasih istilah apa? Minuman religi. Nah, harus apa boleh? Musik religi. Ya kan musik religi. Orang jadi iya. Bunga. Riba dikasih nama bunga. Jangan tertipu dengan nama ya, kawan. Yang penting hakikat. Nah, termasuk judi. Kita harus tahu hakikatnya. Judi adalah adanya dua pihak yang bertaruh, ya, melalui sarana tertentu, yang kemudian salah satu pihak bisa mengambil semua uang dan yang pihak yang lain akan hilang semua uangnya. Itu taruhan. Ya, Allahu Akbar ya. Jadi di sini Allah Ta'ala menggandengkan dua dosa besar, khamar dan al-maisir. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul fihima", di dalamnya ada dosa yang besar, tapi juga Allah katakan di dalamnya ada manfaat bagi manusia. Manfaatnya khamar apa? Hukum. Salah pertanyaan. Apa manfaatnya khamar apa, Pak? Ya, ada ya. Nah, khamar itu minuman kebanggaannya orang Arab dulu ya. Orang Arab itu bahkan sampai membuat syair tentang khamar. Jadi bangga mereka kalau bisa minum khamar. Iya. Barangkali bisa ditutup pintunya, ada cahaya yang ya cahaya cukup silau. Nah ya kok. Jadi orang Arab itu bangga dulu kalau minum khamar. Mereka sampai bikin syair. Saya agak lupa syairnya. Jadi jangankan khabarnya, cawannya, apa cangkirnya aja diagung-agungkan. Dibikin syair menunjukkan bahwa mereka berbangga kalau bisa minum khamar. Suatu prestise. Ya, sampai sekarang orang kalau minum khamar, wine plus wine itu ada kelas tertentu yang bisa minum. Harganya jutaan satu botol, bisa makan 10 juta sampai 100 juta satu minum. Dan memang ya kawan, perhatikan, Allah Ta'ala menyebutkan ketika masalah khamar dalam surah An-Nahl kalau tidak salah, Allah Ta'ala sebutkan inna bidzalika laayah. Ini tugas antum berat dekat pintu ya. Pergi kunci aja kalau nanya masuk. Saya aku ngomong. Ya. Menarik ya ikhwah, coba lihat kita lihat. Ketika menyebut khamar, ini kan haram memabukkan, tapi Allah katakan sesungguhnya pada pembuatannya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Loh kok bisa? Ayatnya dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala sebutkan, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi", dan dari buah-buahan kurma dan anggur, "tattakhiduna minhu sakara", kalian membuat ya minuman yang memabukkan, "wa rizqan hasana", dan rezeki yang baik. Sini Allah menggabungkan antara sakaran dan rezeki yang baik. Ya. Banyak ahli tafsir mengatakan makna sakaran adalah dengan khamar. Ya. Di sini Allah Ta'ala tidak menyebutkan sisi keharamannya, belum waktu itu belum diharapkan.
Allah Ta'ala hanya menyebutkan bahwasanya kurma anggur bisa dijadikan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ini awalnya, awal turun ayat ini belum khamar, itu kan ada 4 tahapan pengharamannya. Kenapa harus bertahap, jemaah? Karena khamar ini tradisi yang sangat menakar. Tradisi orang Arab. Arab ini kan keras. Maksudnya alamnya bisa 50 derajat, Pak. Kalau siang keras peradabannya, Pak. Perang itu, kalau tidak perang ya tinggal mereka di gurun dengan cuaca yang sangat ekstrim. Maka mereka butuh pelarian untuk apa ya? Menghilangkan semua itu. Maka minum khamar. Mereka minum khamar. Makanya Aisyah radhiyallahu taala awal nazala ma nazala minhu suratun min al-mufassal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan fiha dzikrun nar wal jannah, surat-surat pendek yang isinya surga dan neraka. Falamma saban nasu ila Islam nazala al-halal wal haram. Ketika manusia sudah kuat Islamnya, barulah turun halal haram. Di antaranya pengharaman khamar. Kata Aisyah, walau nazala awwala la tashrabul khamar. Seandainya ayat yang pertama kali turun, jangan kalian minum khamar, laqalu la nadal khamar abada. Maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Masya Allah, lihat perhatikan ya, bahwasanya ini juga faedah, bahwasanya dalam berdakwah butuh memperhatikan skala prioritas. Ya, mana yang perlu diutamakan untuk disampaikan, mana yang harus ditunda dulu. Ya, sampai-sampai khamar belum diharamkan. Ya, kecuali Nabi SAW setelah ada di Madinah. Ya, kenapa? Karena orang Arab sudah gandrung banget dengan khamar. Ya, jadi dalam berdakwah, kalau langsung disampaikan semuanya, Pak, orang lari nanti. Disampaikan semua yang haram ya, tapi kita lihat prioritas di kampung itu atau di masyarakat itu, apa yang paling penting? Syirik yang paling penting duluan. Kita sampaikan. Lalu ajarkan mereka sholat. Mungkin masih mereka merokok, mungkin mereka masih suka dangdutan. Dia kalau mau disampaikan semuanya, dan aliran apa ini? Kok nggak boleh senang-senang? Dangdutan nggak boleh, musik haram. Jilbabnya harus pakai cadar, harus tutup semua. Lari mereka semua, Bu. Tapi kita lihat mana sekali prioritasnya bertahap. Prioritasnya apa dulu ya? Akidah. Tentang surga neraka, tentang tauhid, tentang hari kiamat. Dan khamar belakangan. Nah, tapi ya, walaupun belakangan, tapi sudah ada pendahulu, muqaddimah. Ya, mereka sudah ada semacam apa ya, pelan-pelan gitu. Jangan langsung juga 10 tahun kemudian baru haram, nggak ada pendahuluannya. Nah, apa pendahuluannya tadi di antara itu surah An-Nahl. Saya tadi belum jelaskan ya. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan pembuatan khamar itu ayat tanda-tanda kekuasaan? Ingat salah satu minuman penduduk surga Bapak? Khamar. Tentu beda sama yang sekarang, jangan samakan sama yang sekarang. Ya. Khamar yang di surga. Nah, kenapa ternyata ya ikhwah, saya tadi baca. Mana saya baca tadi ya? Ya, jadi khamar itu proses pembuatannya menakjubkan katanya, Pak. Jadi kalau kita lihat ya, proses pembuatan bir itu ya, jumlahnya jutaan botol setiap tahun. Jadi pembuatan bir itu setiap botol itu harus memperhatikan rasa setiap botol harus sama. Kalau cuma 10 botol nggak ada masalah, masih bisa mungkin. Tapi kalau jutaan botol, bayangkan rasanya harus pas, komposisinya harus pas, ya. Dan tidak berubah pada setiap botol. Ya. Dan untuk pembuatan dalam jumlah sedikit tentu tidak masalah. Tapi kalau jutaan banyak, lihat
Kalau lihat ya, kalau ada pembuatan khamar wine katanya itu sampai dikumpulkan setahun, ditaruh di mana baru bisa diminum 3 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Wah, itu yang paling mahal, Pak. Ya, ditaruh di bawah tanah atau bagaimana saya lupa. Ya. Nah, inilah tadi di dalam pembuatan khamar itu padahal ini haram. Tapi apa? Mengapa Allah Ta'ala menyatakan terdapat tanda kebesaran Allah? Padahal ini bukan diketahui bahwasanya cara pembuatannya membutuhkan kecanggihan, keterampilan yang sangat detail dan seksama. Ya, walaupun yang sekarang yang buatnya orang kafir, dan tidak seperti ketika membuat teh kopi. Jangankan khamar kopi ini sekarang ada ukurannya ya. Ditimbang kopinya, rasanya ini berapa persen airnya ya, sehingga rasanya itu pas ya kan. Tadi ada yang ngajarin saya bikin kopi, Ustaz harus ditimbang ya, ribet banget tinggal minum aja. Ditimbang tuh ada bahan timbangannya, untuk apa nih? Ditimbang berapa derajat airnya, berapa harus 90 derajat, nggak boleh sampai 100 derajat katanya. Nanti hilang teksturnya, terus kopinya harus dalam bentuk biji, kemudian macam-macam. Teknologi sangat detail. Kalau kopinya begitu kan, lalu bagaimana dengan khamar? Jadi, masya Allah jemaah, ya, sehingga ya tidak mengherankan, ya, kenapa? Karena khamar adalah minuman penduduk surga. Ya, min rahiqin, bahkan Allah Taala sebutkan khamar di surga itu min rahiqin mahtum. Ya, di dalam tempat yang sudah mahtum, dilak tempatnya. Jadi supaya tidak ada unsur-unsur yang masuk, jadi botolnya itu dilakban, Maka antum lihat, khamar-khamar itu kan botolnya ditutup dengan sangat kuat kan. Jadi kalau dibuat itu baru. Kan memang untuk menjaga mutu rasanya. Ya. Nanti kita lihat, makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang minum khamar di dunia, dia diharapkan minum khamar tapi lihat ya, khamarnya di akhirat beda sama khamarnya di dunia akhirat tidak memabukkan. Tapi proses pembuatannya begitu canggih, begitu detail. Ya, nanti Bapak lihat ya, katanya ada sampai 7 tahap proses, Pak. Dengan tingkat kesulitan cukup tinggi. Memerlukan kontrol yang sangat ketat dari setiap suhunya, waktunya, buihnya, tangkinya. Ya. Bahkan di sini disebutkan proses membuatnya disebutkan magic, ada keajaiban di situ. Ya, kapan harus dicampur, fermentasinya harus benar-benar tepat. Nggak usah kita bahas nanti contoh ya. Ya, tapi ini Allah Taala katakan ini keajaiban yang Allah katakan inna bidzalika laayah. Sesungguhnya itu terdapat tanda-tanda kebesaran di kaum yaqilun. Maka wajar jika khamar adalah salah satu kenikmatan penduduk surga kelak nanti. Sabar, khamar diharapkan dunia. Insya Allah kita akan meminumnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik jemaah ya. Jadi ini proses khamar. Maka ada tahapan pertama tadi ayat ini, ayat surah An-Nahl ya. Ayat 67 di sini Allah Taala tidak menyebutkan sebagai haram, hanya mengatakan dia adalah minuman dan dia terdapat ada rezeki yang baik. Makanya katanya investasi yang paling menguntungkan di zaman itu adalah investasi khamar. Ya. Baik jemaah, termasuk sekarang Pak, narkoba investasi di kampung saya Pak, di Sulawesi terkenal dengan narkobanya. Ngeri sekarang Pak, orang jual beli narkoba itu. Jadi narkoba termasuk yang diharam karena dia menutupi akal. Saya beberapa kali masuk penjara Pak untuk ceramah ya. Saya kebetulan keluarga adik istri saya sipir di penjara. Saya diminta beberapa kali masuk penjara. Saya tanya itu Pak Talapas, ini kasus apa yang paling banyak? Kalau di sini Ustaz di Cikarang ya, 70% narkoba. Ini lihat nih. Khamar ini disebutkan nanti adalah umul khawais, induknya keburukan, induknya dosa Pak. Ya kayaknya kemarin katanya ada seorang ustaz mengatakan
lebih ringan minum khamar daripada mengikuti kajian berbayar. Dia lupa itu baik. Umur khamar sampai sebutkan induknya. Namanya induk, artinya dia kalau Anda minum khamar, Anda akan mengundang keburukan-keburukan. Namanya induk, dia mengumpulkan seluruh keburukan. Nah, orang kalau sudah minum khamar, Pak, dia bisa berzina, dia bisa membunuh ayahnya, membunuh ibunya, menzinai anak kandungnya bisa jadi. Namanya khamar, menghilangkan akal. Dia akan melaknat, mencaci maki, mendatangkan banyak. Ya. Dan jangan lupa ya, Pak, ada khamarnya jiwa. Kalau khamarnya badan, khamar ini khamarnya jiwa, Pak. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah musik. Ya, orang kalau dengar musik, saya punya tetangga dulu ya, Pak. Dia pernah tinggal 20 tahun di Mesir, orang Indonesia. Kalau 70-an, dulu katanya orang Mesir gandrung banget dengan penyanyi yang namanya Kulsum. Pernah dengar ya? Itu kalau katanya, kalau kita lagi mau beli sesuatu di tokonya, nah dia lagi mendengar Kulsum. Kita mau belanja, disuruh pergi. Coba lihat, saking mabuknya mendengar nyanyiannya Kulsum. Nyanyi legendaris Mesir ya. Kalau ayah anda mungkin pernah dengar. Nah itu kalau Kulsum penyanyi, waduh, mabuk mereka. Ya jangankan kita, Indonesia aja begitu. Kalau sudah ibu-ibu dengar musik, udah mau jilbab, mabok, joget-joget di depan laki-laki. Mampu nggak ini? Coba lihat tuh kalau ada konser musik, orang kayak hilang malunya ya nggak? Hilang malunya, Bu. Joget-joget, kalau ada acara pengantin, ada elektron, ada apa, ibu-ibu joget-joget semua tuh, goyang-goyang semua ini semua di depan laki-laki. Saya bilang sama dalam hati saya, mana suaminya ini? Ini suami-suami yang begini Allah Ta'ala nggak mau lihat di hari kiamat. Suami nggak punya rasa cemburu, istrinya joget-joget di depan musik-musik yang perlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Suaminya ada di situ, suami ini tidak akan masuk surga. Allah nggak mau lihat, Allah nggak mau sucikan ini. Namanya dayus. Nah itu candunya jiwa itu musik, Bu. Nah, candunya badan ya khamar ini. Ya dua-duanya memiliki efek yang sama, memabukkan. Orang kalau sudah kecandu musik, luar biasa. Ya nggak, Bu? Lama nih. Sama, saya juga dulu pecandu musik, Bu. Saya dulu senang musiknya Ebit G.Ade. Saya hafal semua itu. Hafal semua itu. Sudah Ebit G.Ade, aduh. Tapi sekarang udah lupa semua. Terus ketika saya naik bus 7 jam ya, wah, ada musik. Saya bilang, Pak, boleh nggak dimatikan? Oh, Pak, ini fasilitas dari ini. Wah, ya udah. Ini lama-lama kaki saya juga goyang-goyang dikit. Bayangkan 2 jam, 3 jam di sana. Itu coba, candu itu, Pak. Candu. Allahul musta'an. Ya, demikian Bapak Ibu, ini khamar ya. Kemudian yang kedua, Allah menurunkannya membandingkan ada manfaat dan ada dosanya. Ini ayat kedua. Kata Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ada dosa, ada manfaatnya. Tapi Allah katakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi demikian dari Islam, Pak. Tidaklah melarang sesuatu kecuali ada 2 kemungkinan. Keburukan murni, tidak ada sama sekali dipegang. Ya, seperti syirik, perdukunan, tidak ada baik-baiknya. Ada yang mungkin ada 2 sisi. Sisi kebaikan, sisi keburukan. Tapi kenapa dilarang? Karena lebih dominan, lebih kuat sisi buruknya dibanding manfaatnya. Contohnya khamar, judi. Ada kebaikannya? Ada. Judi ada kebaikannya, Bu? Ada. Nafkahi keluarga. Bikin kaya. Iya. Ya, dengan judi dia bisa sedekah. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, daya rusaknya lebih besar dibanding, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di sini ayat kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan perbandingan bahwasanya khamar ada 2 sisi kebaikannya, sisi manfaat dan sisi keburukannya. Sisi terkuatnya adalah khamar lebih besar, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya memberi paradigma, cara berpikir. Khamar itu
lebih besar, tapi belum diharamkan. Belum diharamkan. Ya, di antara sisi baiknya khamar, bukan sisi baik, manfaatnya khamar apa itu? Menghilangkan stres, ya, melupakan kesedihan. Ya, orang senang walaupun sesat, habis minum khamar bangun lagi ya stres lagi mikirin token listrik, mikirin pinjol macamnya. Ya. Namun ayat ini belum pengharaman. Pengharaman akhirnya ayat proses ketiga adalah melokalisasi pengharaman. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengharamkan minum khamar di waktu sebelum sholat, sebelum waktu sholat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai, dia perhatikan, sehingga kamu paham apa yang kau ucapkan. Asbabun nuzul ayat ini kalau saya tidak salah Bapak Ibu, ada beberapa sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib menjadi imam. Berjamaah mereka ibu-ibu. Nah, tibalah Ali membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, lalu di situ dia bilang wa nahnu 'abiduna ma ta'budun. Kami menyembah apa yang kau sembah. Allahu Akbar. Jangankan tidak mabuk Pak, kita ini kadang-kadang tidak mabuk, jangankan mabuk, kita saja yang sadar kadang-kadang lakum dinukumnya nggak ketemu-ketemu. Apalagi kalau mabuk ya. Bayangkan ibu, harusnya kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, dia rubah menjadi kami menyembah apa yang kalian sembah. Allahu Akbar. Karena mabuk. Maka Allah katakan, jadi pengharamannya adalah sesaat sebelum sholat. Jadi kalau boleh kalau masih lama sholatnya, seperti habis isya sampai subuh. Jadi kalau habis isya boleh dia minum khamar, bangun tidur dari dia udah fresh, masih boleh. Dari subuh sampai duhur tuh masih panjang waktu, dia boleh minum khamar pagi-pagi. Tapi sebelum duhur udah hilang mabuknya, maka dia bisa sholat. Nah, yang susah maghrib ke isya, jangan mabuk karena dekat waktunya. Tapi belum diharapkan secara total. Hari ini Bapak Ibu, saya sedikit beri faedah, banyak orang tidak mabuk. Apa hikmah pelarangannya? Apa ilahnya Pak? Karena agar kau paham apa yang kau ucapkan waktu sholat, ya toh? Hari ini banyak kaum muslimin sholat tidak mabuk, tidak minum khamar, tapi ketika ditanya apa arti ucapan yang doa-doa yang kau baca, tidak tahu. Kita tidak mabuk dengan khamar, tapi kata para ulama kita mabuk dengan dunia dan segala perhiasan. Sama-sama mabuk Pak, mabuk khamar. Ini kita ini mabuk tidak khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Kita mabuk tertipu dengan segala dunia dan segala ini. Mau sholat yang dipikirin TikTok, yang dipikirin ini, artis, infotainment, yang dipikirin semua itu yang kita ingat. Dunia dan segala telah membuat sholat kita tidak khusyuk karena apa yang kita ucapkan tidak kita sama-sama. Baik, kemudian yang keempat, nah ini yang terakhir Pak, Allah mengharamkan khamar secara totally. Ya, bahkan Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjauhinya. Apa ayatnya? Surah Maidah ayat 90. Kalau tadi surah yang pengharaman secara terbatas itu surah An-Nisa ayat 43. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini sudah selesai. Kata Allah, bahkan ibu dia ini di antara dosa besarnya khamar, Allah gandengkan dengan dosa syirik. Makanya ada riwayat, tapi riwayat ini lemah. Bahasanya dosa khamar sama seperti dosa penyembah berhala. Di sini Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya khamar, judi. Lihat, perhatikan al-ansab. Apa itu al-ansab Bapak Ibu? Menyembelih kurban untuk berhala. Itu syirik. Fasholli li rabbika wanha, hanya Allah, hanya menyembelih itu untuk Allah. Ya, kemudian wal azlam. Azlam itu Pak, mengundi nasib dengan panah. Ya, tatayyur, jadi nasib anak, saya nggak tahu bagaimana caranya, panahnya diapain sehingga mereka menentukan nasibnya dari pergerakan anak panah. Oh, baik, buruk, baik, pergi atau tidak, jodoh ini diterima atau tidak, di situ ada panah. Nasib ada di tangan Allah, bukan ini. Ini syirik juga Pak.
Nah, di sini Allah Ta'ala menggabungkan khamar dengan dosa syirik. Kata Allah, semua itu rijsun, termasuk perbuatan syaitan. Min amali syaitan. Rijs itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Fajtanibuh, kata Allah, jauhi. La'allakum tuflihun. Ya, agar kalian beruntung. Jadi Bapak Ibu, kita dapati Al-Quran mengharamkan khamar adalah 4 tahap, 4 ayat. Dan Bapak Ibu lihat, ini juga faedah dalam tahapan nahi mungkar. Kita lihat Bapak Ibu di suatu masyarakat atau di masyarakat kita ada suatu kemungkaran yang sangat, atau ada saudara kita yang sudah mendarah daging melakukan sesuatu yang haram. Maka tentu ya kawan, dalam menasihati saudara kita tentang yang haram ini, ya ada skala prioritas. Mana perkara haram yang harus kita jelaskan terlebih dahulu, ya, mana yang harus kita tunda dulu, ya, karena kalau kita total langsung tebur, ya, dia tidak akan mampu meninggalkan semua. Dia bilang, susah, terlalu banyak yang harus saya tinggalkan, susah kalau begini, lebih baik saya nggak usah, gitu kan? Jadi kita pilih-pilih dulu mana yang paling prioritas. Katakanlah mungkin dia suka ke dukun, itu dulu. Merokoknya ya adalah nanti dulu. Ya, dan hutangnya ya udahlah nanti. Syirik ke dukun, ya itu lebih bahaya sebenarnya. Nah, tapi kalau semuanya sampaikan semuanya, dia bilang, Ustaz, saya nggak sanggup tinggalin semua. Nah, tapi prosesnya secara total, secara perlahan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Tabiatnya manusia tidak akan mampu meninggalkan semua maksiat secara keseluruhan. Ya, karena ya, tabiat manusia itu hatinya lemah. Ya, apalagi sekarang Pak, syubhat dan syahwat merajalela. Dan ada dai-dainya, ada sponsornya. Jadi hati ini kalau melihat dosa, melihat ini ya sudah. Jadi maka dibutuhkan proses dan tahapan dalam mengingkari kemungkaran itu. Ya. Karena itu ya kita harus memiliki fikih. Yaitu fikih prioritas, mana yang harus kita ingkari terlebih dahulu, sebagaimana dilakukan para ulama, ya. Makanya Mu'adz bin Jabal, apa kata Nabi SAW ketika diutus ke Bardah? Faliyakun awwala ma tad'un ay yuwahhidullah. Yang pertama kali kau sampaikan tauhid. Karena tentu di sana tuh ada orang berbuat khamar, ada yang macam-macam. Tapi Nabi mengatakan yang pertama kali tauhid dulu, setelah itu sholat. Ya, ini menunjukkan tahapannya. Ya. Jadi karena itu ya kawan, kalau ada orang kita dapati melakukan dosa, maksiat, lalu kita tegur, lalu ia tidak bisa meninggalkan secara total. Ya, merokok misalnya, Ustaz, saya mungkin kurangi dulu 100 batang dulu, ya nggak apa-apa. Biarkan aja. Ya, pembiaran ini bukan berarti pembolehan ya, bukan, sama sekali bukan pembolehan. Namun kita berharap ia bisa meninggalkan secara keseluruhan dosanya secara bertahap, sehingga dia bisa total. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu berkata, ya, wa thabata 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazala tahrimul khamr masya ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ila ba'din wa qalu hurrimatil khamr wa ju'ilat 'idlan lisyirki. Ya, ketika khamar diharamkan, kata Ibnu Abbas, sebagian sahabat Nabi SAW pergi kepada sebagian yang lain, lalu mereka berkata khamar telah diharamkan, bahkan digandengkan dengan dosa kesyirikan. Maknanya ya tadi ketika turun surah Al-Maidah ayat tadi ya, dan di situ khamar digandengkan dengan kesyirikan, yaitu mengundi nasib dan menyembelih berhala. Ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat tadi itu ada Allah Ta'ala menyebutkan 2 model kesyirikan, yaitu menyembelih dan mengundi nasib. Ya. Dan ini menunjukkan perkataan Ibnu Abbas ini apa faedahnya? Menunjukkan bahwasanya di mata sahabat syirik ini ya dosa terbesar. Kenapa? Karena mereka menggandengkan khamar. Mereka berdalil dengan penggandengan khamar dengan syirik, berarti khamar jadi
ikut juga menjadi dosa besar karena Allah menggandengkannya. Jadi ketika mereka mengatakan khamar haram, dia digandengkan dengan syirik. Artinya apa? Para sahabat sangat mengagungkan ya bahaya syirik ini. Sampai mereka kaitkan pengharaman khamar dengan kesyirikan. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya semua dosa yang digandengkan dengan syirik adalah berisyarat besarnya dosa itu. Ya, karena dia digandengkan dengan dosa yang paling besar, itu dosa syirik. Kemudian Imam Az-Zahabi juga berkata, wa dhahaba Abdullah bin Umar ila anna al-khamr akbaru kabair. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya khamar merupakan dosa yang paling besar. Tentu maksudnya bukan dosa terbesar ya, karena dosa terbesar adalah syirik, tetapi terbesar jika ditinjau dari dosa-dosa yang semisal. Ya tentu dosa yang tidak terkait dengan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa jadi Ibnu Umar mengatakan ini dosa terbesar dari sisi mengakibatkan adanya dosa-dosa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya setelah itu Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil berikutnya, yaitu wa hiya bila raiba ummul khaba'ith. Ya, kata beliau, tidak ada diragukan lagi bahwasanya khamar ini adalah induknya keburukan. Wa qad lu'ina syaribuha fi ghairi ma haditsin. Sungguh peminumnya dilaknat dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Di sini beliau Ikhwan mengatakan induknya keburukan. Ya. Karena orang yang minum khamar Ikhwan akalnya tertutup. Maka ketika dia minum khamar, maka dia bisa membunuh siapapun. Ya, dia bisa berzina dengan wanita manapun, dan dia bisa berkelahi, berantem. Coba lihat ya. Hari ini ya akhwan, di antara perkara yang paling berat bagi sebuah negara adalah bagaimana membatasi peredaran alkohol. Ya, dan alkohol ini menjadi momok yang paling mengerikan di semua negara-negara kafir, Pak. Ya. Kalau di negeri kita kan banyak provinsi atau daerah-daerah yang banyak non muslimnya, itu kan mabuk. Seperti daerah Papua, wah itu kalau sudah mabuk Pak, orang ngeri. Ya. Makanya masya Allah ya, kalau lihat nih syariat agama kita yang begitu agung ini mengharamkan khamar. Ya. Daya rusaknya luar biasa. Ya, orang yang kalau sudah mabuk Pak, hilang rasa malunya. Coba, apa yang mau diharapkan orang yang sudah hilang rasa malunya? Dia menjadi lebih berani. Katanya Pak, orang anak muda itu kalau mau berantem, kalau mau mencuri, kalau dia mabuk dulu. Kenapa? Kalau sudah mabuk hilang rasa takutnya, ya kan? Ya malunya juga hilang. Maka ya, tepat jika Imam Az-Zahabi mengatakan khamar ini adalah induknya al-khaba'ith, induk dari segala keburukan. Ya, disebutkan. Katanya Allah disebutkan ada orang yang dikasih 3 pilihan. Kau mau membunuh, minum khamar, atau berzina. Ya, setelah dia timbang-timbang, membunuh, bahaya, menghilangkan nyawa orang. Berzina, bahaya, bisa ada anak, keturunan. Minum khamar, cuma minum doang, gak menzolimi siapapun, ya kan? Akhirnya dia minum khamar. Setelah dia minum khamar, dia berzina dengan perempuan. Setelah dia berzina, anak yang lahir dia bunuh. Allah. Dia bunuh perempuan itu karena dia malu, begitu maksudnya. Maka lihat, dengan dia minum khamar, 3 dosa dia kumpulkan di dalam. Maka disebutkan umur khabar. Ya. Baik jemaah dan rahmati Allah. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, dari sini riwayat Ahmad bahwasanya yang dilaknat dalam masalah khamar ada 10 sisi. Pertama, bi'ainiha, zatnya, wa asiriha, pemerahnya, ya, pemerah anggur, jadi yang sengaja diperahkan di. Kemudian yang ketiga, wa mu'tasiriha, orang yang meminta diperahkan, wa ba'iha, yang menjualnya, wa mubta'iha, pembelinya, wa hamiliha, pembawanya, wal mahmulati ilaihi, orang yang meminta dibawakan.
wa akili thamaniha, orang yang memakan hasil penjualannya, mungkin investornya atau apa. Ya. Wa syaribiha, peminumnya. Wa saqiha, orang yang menuangkannya. Suatu ketika saya ceramah di suatu hotel, Pak, yang staf hotel. Terus dalam sesi saya jawab, ada pertanyaan dari salah satu staf hotel. Dia bilang, Ustaz, kami ini barista. Ya, tapi salah satu tugas kami adalah menuangkan khamar. Apa itu? Membuat khamar. Apakah kami berdosa? Saya bilang berdosa. Wah, langsung diklarifikasi oleh manajer. Oh, Pak Ustaz, mohon maaf, kita kan di sini bisnis, Pak, jualan, Pak. Tapi saya bilang jualan jangan yang haram. Coba lihat Bapak Ibu, sini lingkarannya itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ya, mulai dari pemerahnya sampai semua nih, membawanya, ya, penuangnya, sama dengan riba, Pak, ya. Kemarin kita sudah bahas, ya. Ya, pemakannya, pemakan ribanya, yang memberi makannya, saksinya, apa lagi? Saksinya dan pencatatnya, notarisnya itu. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu. Demikian juga khamar, ya, Allahu Akbar, ya. Karena ya, kenyataan yang kita rasakan hari ini, khamar ini minuman yang sudah menjadi tradisi sebagian orang-orang kafir, Pak. Bahkan mereka berbangga-bangga dengan minuman khamar yang memang mahal, jenis wine, ya. Kalau sudah minum khamar, mereka merasa kelas elit, merasa prestisius, ya. Sebagaimana dulu orang jahiliyah. Ya, jadi mereka menyangka kalau sudah bisa minum khamar adalah mereka sudah orang yang sukses hidupnya. Ya, sampai sekarang ya kawan kita hadapi, kita pernah menemukan, ya, kalau orang sudah menjadi pengusaha, kalau tidak minum khamar, wah dianggap tidak sah menjadi pengusaha. Ya, kalau sudah menjadi kelas elit harus sedikit icip-icip itu khamar. Nah, itu begitu. Ya. Bahkan saya pernah melihat di TV, ada orang hobinya mengkoleksi botol-botol khamar. Iya, orang Islam, Pak. Dia botol ini bangga tuh. Semua jenis-jenis botol ini. Allahu Akbar. Ya. Dan ini ada jahiliyah, Pak, yang masih berlangsung sampai sekarang. Baik, gimana? Kita masuk lagi. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, ya, man syaribal khamar fajlidu, siapa yang minum khamar cambuk. Fa in ada fajlidu, 2 kali lagi cambuk lagi. Fa in syaribaha fajlidu, yang ketiga kali cambuk. Wa in syarabaha rabi'ah, yang keempat kali faqtulu, bunuh. Tapi ya, saya langsung harus ingatkan, ya, hadis ini termansukh. Maksud dengan apa? Ada perbuatan Nabi SAW, didatangkan ada orang mabuk. Ya, pertama kali datang dicambuk, yang kedua dicambuk, yang ketiga dicambuk, yang keempat tidak dicambuk. Tidak dibunuh. Ya. Tapi hanya dipukul. Wa fir rabi'ah fadarabahu wa lam yaqtulhu. Ya. Dan ini hukum yang berlaku sekarang peminum khamar hingga 4 kali berulang-ulang dia tidak dibunuh. Ya, dan bisa saja ada ada hukumannya seperti dihukum ta'zir, seperti ta'zir itu sebenarnya hukum yang ditentukan oleh penguasa sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, ya, sesuai dengan ijtihad penguasa. Ya, jika khamar sudah merajalela dan memberi madarat yang besar, maka bisa saja mungkin mereka dipenjara. Ya, yang jelas Rasulullah SAW tidak membunuh orang yang minum khamar. Karena ada hadisnya juga yang lain, ya akhwan. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, ya, la yahillu damu ri'in, ya, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah iddah bi thalathan. Tidak halal darah seorang ditumpahkan yang bersyahadat kecuali dengan 3. Apa, Pak? Pezina, an-nafs bin nafs, ya, atau pembunuh dengan pembunuh, was-sayyibu zani, wat-tariku murtad. Hanya 3 ini boleh dibunuh. Orang yang murtad, orang yang membunuh jiwa dengan sengaja, kisos, ya, dan pezina yang sudah menikah, itu dirajam. Hanya 3 ini. Tidak disebutkan peminum khamar. Ya. Nah, namun yang jelas peminum khamar dicambuk.
tiap hari kita cambuk orang kalau ini diterapkan ya. Kenapa dicambuk Pak? Katanya cambuk itu wallah ya sisi saintifiknya ya wallah. Karena di bumi ini ada sumsum atau apa yang bisa menurunkan libido yang orang minum khamr. Wallahu ya. Tapi ya kalau kita seharinya kalau dia dicambuk ya sakit, semoga itu bisa membuatnya memberi efek jerah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, wa qala Amr bin Harith haddatsani Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr an Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala man taraka as-salata sukran marratan wahidatan fa ka'annama kanat dunya wa ma 'alayha fasulibaha. Siapa yang meninggalkan salat karena mabuk satu kali, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya. Wa man taraka as-salata sukran arba'a marrat. Siapa yang meninggalkan salat karena mabuk. Nah, lihat perhatikan ya akhwat. Di antara bahayanya khamar ya akhwat, itu bisa menyebabkan orang meninggalkan salat. Allah musta'an. Orang mabuk tidak sadar. Ya. Nah, itu meninggalkan salat. Nah, kalau sudah 4 kali, kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yasqihu min tinatil khabal. Maka Allah Ta'ala akan memberikan minuman atau makanan di neraka namanya tinatul khabal. Para sahabat mengatakan, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata Nabi, usaratu ahli jahannam, yaitu perasan kotorannya penduduk neraka. Ada yang mengatakan nanahnya penduduk neraka, ada yang mengatakan darahnya penduduk neraka. Allah, yang jelas hasil perasan kotoran mereka itulah yang diberikan kepada mereka. Ya. Nah, lebih tegas lagi dari berikutnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan dari sahabat Jabir an Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Inna Allah azza wa jalla ahdan lima yashrabul muskir ayasqahu min tinatil khabal. Allah menjanjikan bagi orang yang minum sesuatu yang memabukkan bahwasanya dia akan memberikan minuman dari tinatul khabal. Tina itu Pak, secara bahasa dia suatu zat yang apabila dilempar dia akan nempel. Metin, khabar itu membinasakan, itu secara bahasa ya. Jadi kalau dilempar dia nempel lalu akan membinasakan. Artinya minuman ini, makanan ini kalau dimakan oleh penduduk neraka maka dia akan membinasakan. Nah, ini lebih keras lagi kalau tadi kalau dia meninggalkan sholat. Kalau ini secara mutlak, kalau dia minum khamar langsung dikasih makanan itu. Nah, kalau tadi yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat, kalau dia mabuk lalu kemudian dia meninggalkan sholat. Ya, nah, ini jadi di antara dampak minum khamar, dampak buruk minum khamar ya akhwan adalah pengagungannya terhadap ibadah hilang. Dan ibadah terbaik dalam Islam adalah apa, Pak? Sholat. Ya. Kenapa? Karena ya tadi khamar itu menutup akal sehingga menghalangi dari berzikir, mengerjakan sholat. Ya. Tapi gimana? Tak cepat ya. Kemudian juga di sini disebutkan man syaribal khamar wa qala sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil ini, siapa yang minum khamar di dunia urimaha fil akhirah, dia akan diharamkan di neraka nanti. Masya Allah. Ya, karena kita tahu khamar adalah salah satu minuman penduduk surga. Ya, nah, tentunya sekali lagi minuman khamar di surga beda sekali. Minuman di surga tidak memabukkan, tidak bikin puyeng. Ya, sekali lagi kata para ulama, Ibnu Abbas mengatakan semua kesamaan nama antara sesuatu di surga di dunia hanya sama istilahnya, tidak sama hakikatnya. Kata itu bagaimana dengan sifat yang dimiliki Allah sama dengan sifat makhluk? Ya, apa maksudnya Pak? Allah Ta'ala memiliki sifat tangan, ya toh? Wajah, ya kan? Betis, kaki, ya, mata, bukan semua hadisnya, ada nasnya semua. Manusia juga punya sama. Ini cuma sama dari sisi makna zahir saja, tapi hakikatnya nggak mungkin sama. Allah
memiliki wajah Allah ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Gak mungkin sama sama kita. Jangankan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla ya kawan. Sesama makhluk yaitu apa? Di surga ada khamar, di dunia ada khamar, di sana ada sungai, di sini ada sungai, di sana ada apa lagi Pak? Ada apa lagi kenikmatan surga Pak? Buah-buahan sama apa? Kesamaannya dari sisi nama saja, hakikatnya nggak mungkin sama. Karena Nabi mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas sholihin," kata Allah sudah berdiskusi, aku telah menyiapkan bagi hambaku yang soleh kenikmatan mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah dengar oleh telinga, bahkan wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam hati kita kenikmatan itu seperti apa. Cuman kenapa ada nama-namanya? Agar kita mendekatkan pemahaman saja. Ya, sama-sama ada perempuan yang bidadari toh, tidak sama. Ya, bidadari di surga kecantikannya Masya Allah. Kata Nabi, kau akan peluk bidadari 70 tahun, tapi kau tidak bosan memeluknya. Mana ada cantik yang begini luar biasa. Kalau istri itu yang paling cantik, 1 bulan kita peluk-peluk, ya paling bosan ya. 7 hari dipeluk kan? Ini 70 tahun. Allahu Akbar. Nah maka jadi di antara minuman lezat di surga adalah khamar. Ya. Tetapi ya kawan, pertanyaannya ini penting sekali. Apa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bahwasanya orang yang meminum khamar dunia, ia tidak meminumnya di akhirat. Ya, maksudnya tentu saja adalah apabila mereka meninggal tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jika ia sempat bertobat sebelum meninggal, tentu saja ia terancam, ia terlepas dari ancaman itu. Ya, ada sebagian yang mengatakan, kalaupun dia masuk surga, mungkin ada amal yang lain yang belum Allah, tapi di surga dia dicabut kenikmatannya untuk meminum khamar. Ya, dia tidak memiliki hasrat syahwat untuk meminum khamar. Ini ada sebagian pendapat. Ya, dan ini bukan hukuman, cuman dicabut aja. Ada orang tiba-tiba dia nggak suka, begitu ya. Allahu a'lam. Ya, karena kita tahu, sebenarnya kita tahu penghuni surga kan bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatan kenikmatannya. Bisa jadi dia termasuk tingkatan yang tidak diberi khamar. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang mengatakan peminum khamar tertahan dari masuk surga selama waktu tertentu, sebagaimana ashabul a'raf ya, tidak masuk surga, baru kemudian masuk surga. Ya. Ya. Ada yang mengatakan ini hanya ancaman. Nah, ini yang lebih sesuai dengan pendapat para ulama. Ya, jumhur ulama dan maksudnya dia kalau tidak bertobat terancam. Nah, kalau dia bertobat maka dia bisa meminumnya. Wallahu a'lam. Sama dengan hadis man labisal harir, siapa laki-laki yang pakai sutra di dunia, lam yalbasu fil akhirah, Allah tidak akan memakainya di akhirat nanti. Ya, maknanya diancam. Kalau dia bertobat dari itu semua, maka Allah tetap akan memakaikannya. Baik ya kawan, selanjutnya Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala juga menyebutkan dalil Nabi SAW mengatakan mudminul khamri midmunul khamri in mata laqiyallahu ka'abidi wasnin. Kalau dia meninggal peminum khamar, maka dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla seperti penyembah berhala. Ada 2 tafsir ulama tentang hadis ini. Ya, hadis ini riwayat Ahmad. Syekh Al-Arnaud mengatakan hadisnya dhaif, tetapi Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya hasan li ghairi. Jadi ini masalah istiadat, ya. Namun kalau kita anggap pendapat Syekh Al-Albani bahwa hadis ini sahih, maka ada 2 penafsiran ulama yang apa yang dimaksud datang menjumpai Allah, ya, seperti penyembah berhala, ka'abidi wasani. Pertama, pecandu khamar yang meyakini bahwasanya khamar itu halal, sehingga dia dihukum kafir. Semua orang yang menghalalkan apa yang khamar kan dihukumi kafir. Ya. Kemudian, ya, makna kedua, pecandu khamar yang tidak menghalalkan khamar, jika dia meninggal dan tidak bertobat, hakikatnya dia adalah pemuja khamar. Jadi abidi wasani. Kalau orang menjadi pemuja, masya Allah, ya, jadi dianggap budaknya khamar.
Coba lihat Pak, kalau orang mencintai khamar Pak, dia itu seperti orang jahiliyah Pak, sampai mereka bikin syair-syair. Jangankan khamarnya, cangkir-cangkir cawan-cawannya dibikin syair. Iya. Maka dia diperumpamakan seperti seorang budak yang menyembah berhala. Persamaannya di mana? Sama-sama mengikuti hawa nafsu dalam meninggalkan perintah Allah SWT. Dan sama-sama diperbudak oleh makhluk. Yang satu diperbudak oleh patung atau berhala, yang satu diperbudak oleh khamar. Ya. Makanya Allah Ta'ala jadikan dalam satu ayat, innamal khamru wal maisiru ya wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dulu ya Pak. Saya tadi malam sebetulnya sampai tidak bisa bergerak Pak ya, karena saya terkena satu virus. Tadi malam nggak bisa bergerak. Alhamdulillah tadi pagi setelah minum obat dengan pertolongan Allah sedikit bisa datang ke sini. Dan itu saya mohon maaf tidak bisa terlalu lama. Tadinya saya pikir bisa 2 ya, tapi ternyata kita terlalu lama membahas tentang khamar ya. Ada yang pernah minum khamar di sini nggak Pak? Oh nggak ada ya. Ya. Kalau ada yang pernah merokok, oh nggak ada ya. Alhamdulillah. Di sini nggak tahu betul. Pak ya, masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah lindungi Pak. Sekarang ini Pak, saya ada teman di Jogja Pak. Itu pembelian khamar itu minuman keras Pak ya, sudah terbuka Pak, bahkan pakai apa namanya, goseng itu apa namanya itu yang ada kemarin. Baik, kita jawab pertanyaan Pak ya. Ustadz, kalau kita ragu duduk antara 2 sujud, apa yang harus kita lakukan? Apakah kembali duduk di antara 2 sujud? Apakah sujud sahwi? Ya, ragu itu ada 2 kemungkinan. Lebih kuat kepada yakinnya atau lebih kuat kepada tidak yakinnya. Dan ada 3 hal yang membuat orang bisa sujud sahwi. Yang pertama menambah, yang kedua mengurangi, yang ketiga ragu. Nah, menambah rukun maka sujudnya setelah salam, mengurangi sujudnya sebelum salam. Nah, kalau orang ragu lebih yakin kepada salah satu, ya, maka sebelum salam. Tidak yakin maka sesudah salam. Namun perkara ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan semua sujud sahwi sebelum salam, ada yang mengatakan semua sujud sebelum salam. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau ragu-ragu ibu, ya ambil yang ibu yakini, ya, lalu kemudian sujud sahwi setelah atau sebelum salam. Wallahu a'lam. Masya Allah, pertanyaannya panjang sekali Pak, satu lama. Iya, tapi kita bacakan ya. Salat qabliyah antara azan dan iqamah, jika kita salat berjamaah di masjid, apakah ini berlaku juga buat kami wanita yang mengerjakan salat di rumah? Iya, salat rawatib Ibu. Salat sunnah qabliyahnya harus tepat antara azan dan iqamah di masjid dekat rumah. Kalau sudah lewat dan itu sudah nggak bisa sunnah, ibu tidak terikat dengan apa yang ada di masjid, ya. Jadi harus nunggu. Sebagian orang ibu-ibu katanya, kapan sholat Jumat? Nanti setelah suaminya pulang dari Jumat baru dia ini. Nah, ada kalau suaminya mampir warung Padang, pulang mau maghrib ya, mancing lagi apa, harus sholat Jumat. Jadi ukuran tidak ibu. Ibu, sholat itu ibadah yang memesak, kewajibannya 8. Bu, duhur ke asar berapa jam? Kurang lebih 3 jam. Makanya ibu, gini, Nabi SAW tidak menyebut sholat di awal waktu, tapi Nabi menyebut sholat di waktunya. Kenapa? Karena ada beberapa sholat yang boleh diakhirkan. Bagi yang tidak sholat berjamaah atau bagi yang berjamaah tapi sepakat untuk menikah. Seperti sholat Isya, lebih utama di akhir sepertiga awal, kira-kira jam 9 jam 10. Ya, nah itu.
Nah, kalau ibu-ibu sanggup dan bertahan, bisa, yakin, kuat tekadnya, ya itu lebih baik sholat di situ. Ya, ada sholat duhur. Kalau terlalu panas, Nabi mengatakan tunda dulu sampai agak reda panasnya. Ya, makanya Nabi tidak mengatakan sholat di awal waktu, tapi sholat di waktunya. Dan waktu sholat terbentang panjang. Terutama bagi kita yang laki-laki tentu lebih utama sholat berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan fardu ain. Ya, walaupun ada kemungkinan mungkin imam bisa menundanya sedikit. Ya, tapi kalau ibu tidak terikat dengan apa yang ada di masjid. Misalnya jam 1 mau sholat tuh, waduh Ustaz, orang udah bubar di masjid, berarti nggak ada lagi qobliyah. Lah, tetap qobliyah ibu. Qobliyah itu ya qobliyah karena baru mau sholat. Sholat rawatib. Ya bu ya, jadi nggak usah terpengaruh dengan. Kan ibu tidak terikat dengan kalau begitu harus juga kalau imam qomat ibu juga harus sholat di rumah. Enggak lah, ya. Seperti kami ini Ustaz, jangan jemput anak sekolah, barakallahu fikum, sampai rumah sudah 12.30. Apakah kami sudah tidak boleh melakukan sholat? Oh, boleh banget. Ibu sholat jam 1:30 masih boleh. Itu tidak berdosa. Kenapa? Masih sholat di waktunya. Ya, masih di waktu sholat kok, belum habis waktunya. Nah, cuma hati-hati ibu, kalau sholat tinggal 10 menit waktunya. Ibu berdosa kalau tidak sholat di situ. Ya. Sebagai ulama mengatakan kalau ternyata dia haid, maka setelah dia bersih, dia harus mengqadha sholat. Karena dia sholat di mana waktu itu harus wajib. Kecuali ibu misalnya jam 1:30, tiba-tiba mau sholat kok haid, maka ini tidak perlu karena dia belum masih kewajibannya kok. Maka tidak perlu mengqadha sholatnya ketika dia bersih. Tapi saya ingatkan ibu ya, sholat asar dan sholat subuh hati-hati menunda sampai ujung waktunya. Sebagai ulama mengatakan makruh hukumnya sholat menjelang matahari terbit dan sholat menjelang matahari tergelam, karena ini sholat di tanduk syaitan. Dan itu adalah sholatnya orang munafik kata Nabi SAW. Ibu ya, perhatikan masalah sholat bu, masya Allah. Nabi SAW mengatakan wanita itu kalau mau masuk surga dari pintu manapun jaga 4. Sholat 5 waktu benar, puasa Ramadan benar, mentaati suaminya, menjaga harta kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada, maka itulah syarat masuk surga. Ustaz, apakah ada pertanyaan kedua nih? Seorang laki-laki uzur melaksanakan sholat Jumat di masjid karena sakit. Apakah sholat zuhurnya langsung setelah mendengar azan atau menunggu sampai Jumatan selesai? No, kapan mulai waktu sholat? Kalau sudah dia uzur, dia sholat di rumah dan sholat Jumat, berarti sholat zuhur. Kapan dia sholat zuhur? Kalau sudah masuk waktunya. Kapan masuknya waktu sholat zuhur? Ketika azan sudah berkumandang. Dia tidak perlu menunggu sholat Jumat selesai. Karena dia tidak sholat Jumat, dia sholat zuhur. Ustaz, apakah mendapatkan mimpi suami berselingkuh? Oh, sebagai pertanda buruk, malu. Cuma mimpi loh bu, mimpi aja jadi aduh. Saya nggak peduli Ustaz, yang penting nggak boleh sih. Ibu, mimpi itu ada 3, was-was syaitan. Pertanda kebaikan dari Allah. Yang ketiga, bunga-bunga tidur. Apa ya? Adghasu ahlam namanya. Orang yang sering mikirin bola, mimpinya bola. Bapak-bapak, mimpinya selalu poligami. Ya mimpinya poligami. Lalu mimpi. Terlalu sering was-was lihat sinetron suami kalau ini wah selingkuh ada selingkuh mana selingkuh. Saya nggak masuk ke mimpinya. Maaf ya mas, kamu selingkuh ya? Enggak mah. Tapi tadi saya mimpi kamu selingkuh. Ini was-was syaitan. Ini merusak rumah tangga ini mungkin. Syaitan itu paling senang merusak rumah tangga. Kalau tidak bisa merusak secara langsung lewat mimpi, ibu dikasih mimpi. Ya. Tapi memang ibu-ibu hati-hati. Sekarang ini banyak rumah tangga yang rusak. Ya inilah akhir zaman. Pinjol, ojol, perselingkuhan, aplikasi chat-chatan, ini semua. Banyak rumah tangga sekarang. Saya punya teman hakim pengadilan. Dulu dia di Cirebon, pindah ke Indramayu, sekarang pindah ke Jakarta. Jadi aduh, perceraian luar biasa. Dan rata-rata orang muda cerai sekarang. Pak, kalau tak mohon izin Pak, kita yang
bapak-bapak yang lahir yang tahun 70-an, 80-an, orang jarang kita dengar orang bercerai. Ya nggak Pak? Saya pernah mendengar juga seorang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika ceramah dia bilang, dulu di zaman beliau kecil, dewasa remaja, nggak pernah dengar orang cerai. Sekarang ini dikit ada orang ngomong saya cerai. Ada apa Pak? Perceraian ya, boleh, tapi kalau tidak ada udzur Pak, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ini di antara tanda-tanda kemunafikan wanita adalah minta cerai tanpa ada udzur. Saya sebulan 2 bulan terakhir ini banyak konsultasi masalah. Ya ada 2 suami istri datang, semuanya istrinya minta cerai. Gara-gara apa? Suaminya poligami. Semuanya minta cerai. Saya bilang tidak ada udzur. Gak boleh seorang istri minta cerai karena suaminya poligami. Itu udzur yang tidak boleh, tidak ada. Boleh kalau mau suamimu memukul kamu, dia mabuk-mabukan, dia tidak menafkahimu, itu boleh cerai. Tapi kalau suaminya poligami, tapi saya tidak kuat Ustaz. Ya harus kuat, harus sabar. Saya bilang, istri yang lebih mulia dari ibu, itu juga dipoligami. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kurang apa solehahnya dia? Sarah, Hajar, kurang apa solehahnya ini? Jadi di poligami itu bukan berarti kau buruk, kau kurang, enggak. Tapi Allah ingin memuliakan derajatmu. Benar nggak Pak? Bapak langsung ngangkut semua. Tapi akhirnya Ustaz saya nggak sanggup, Ustaz saya mau cerai Ustaz. Ya betul akhirnya ya. Dia tetap mau cerai katanya. Saya sudah nasihati, tapi sejelas saya tidak mau berbagi katanya. Allah, ya jadi orang sekarang sudah cerai Pak, Bu, nggak tahu. Coba ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, ada nggak orang sering dengan orang cerai? Nggak ada Bu, kalau 70-80 jangan kita dengan orang cerai. Ini gara-gara medsos ini Pak, ada kemarin orang juga mau cerai gara-gara suaminya itu sering masuk aplikasi chat-chatan. Katanya chat ini, chat itu ada aplikasinya. Saya bilang aplikasi apa namanya Pak? Ustaz nggak usah tahu, nanti ikut lagi. Ada itu. Akhirnya janjian Pak, berzina di hotel. Ketahuan sama istrinya, mau cerai. Hancur Pak. Apalagi istri mainan juga yang pinjol Ustaz. Saya pinjol, saya hutang di mana-mana, istri saya nggak bisa lagi. Ya udah. Gara-gara apa istrinya? Konten kreator. Mintalah uang sama suaminya, dia mau pergi ke Bali konten ini. Ini juga di pekerjaan konten kreator, apa sih konten-konten itu? Aib rumah tangga, joget-joget. Nah ini makanya Masya Allah banyak penyakit ain. Ya enggak Pak, suami istri cerai. Dahulu kata saya Sulaiman, kami gak pernah dengar orang bilang mau cerai. Sekarang dikit-dikit datang, Syekh saya sudah menceraikan istri saya. Syekh istri saya minta cerai. Allah musta'an. Bahkan bukankah Allah Ta'ala menyebut pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian amat kuat. Ya, hati-hati. Allah musta'an. Kok kita mau cerai-cerai apa tadi pertanyaannya? Mimpi selingkuh ya. Ibu hilangkan ini was-was syaitan Bu ya. Ya, Bu, mimpi mungkin juga ada mimpi itu adalah Nabi katakan seperempat kenabian, seperempat godang artinya bisa jadi mimpi itu adalah pertanda benar. Tapi lihat dulu siapa yang bermimpi. Sekarang kata para ulama, jarang orang memiliki mimpi yang baik, sudah sulit. Kenapa? Banyak dosa kita. Lihat Facebook, lihat TikTok, ya Instagram, semua dosa sedikit. Gimana mau mimpi yang baik? Nah, atau ibu firasat, tahu nggak firasat? Kata lagi ittaqi firasat al-mu'min. Takutlah kau firasat. Apa itu firasat Bu? Firasat itu bukan ilmu nujum ya. Firasat itu adalah pengetahuan tentang kebenaran melalui tanda-tanda yang nampak. Ya. Melihat wajah orang sepintas, dan itu ada ilmunya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ada suatu kisah. Dia belajar ilmu firasat sampai ke Yaman katanya. Suatu malam, suatu ketika dia kemalaman suatu tempat, lalu dia minta, dia ada orang baik, dia bermalam di rumah saya katanya. Nah, menurut ilmu yang dipelajari, wajah orang ini wajah pembohong dan penipu. Tapi kok baik banget, dikasih tempat, dikasih makan, dikasih minum. Lalu Imam Syafi'i katanya, saya baca di itu buku-buku firasat dia Pak, gak ada gunanya ilmu firasat ini. Ini menurut ilmu ini adalah orang ini baik banget, dikasih makan, dikasih minum, dikasih selimut.
Nah sebelum dia besok pergi, dia bilang, baik saudaraku, terima kasih kau telah ini. Kalau kau nanti ke Mekah, Imam Syafi'i, tanyalah, namanya Idris Asy-Syafi'i. Saya kau tanyakan kepada Mekah. Kalau kau tanya, saya akan jawab kau seperti ini. Apa dia bilang ini? Enak aja kamu pergi tanpa bayar. Bayar semua tadi malam katanya. Katanya juga, oh ya ternyata benar. Bayar itu saya nggak gratis bayar ini. Dan banyak ratusan dirham. Kata orang saya, wah ada. Jadi firasat itu tanda-tanda. Bu, kita tuh orang tua. Kalau melihat anak gayanya begini, nah ini bohong. Ini firasat, melihat tanda yang zahir, bentuk-bentuk gestur penampilan. Ya saya sebagai orang tua Bapak Ibu, saya punya santri 120. Suatu hari beberapa saat yang lalu, saya melihat ada salah santri yang agak mencurigakan saya. Oh dia ini, saya ngomong sama dia agak gini-gini. Terus saya panggil, saya minta bagian pesantren, tolong panggil anak ini ya. Saya kok ada sedikit firasat, coba panggil. Ternyata setelah dipanggil dikali-kali, ternyata dia bawa handphone dia sembunyiin handphone Pak. Nah ini pelanggaran berat. Ya, ini kita panggil orang tuanya dan kita kasih hukuman. Kita kasih. Kalau sekali lagi, dari mana kita lihat ini? Ya firasat, ada tanda-tanda zahir gaya ketika bicara kayak begini kayak gini. Nah, itu yang firasat. Nah, ibu bisa pakai itu, ibu. Ya, suami kalau ditanya dari mana? Ya, nah itu firasat. Itu firasat dan biasanya firasat istri tajam katanya Bu ya. Itu firasat minyak wanginya tiba-tiba wah beda, wah ini. Ya, nencis parlente biasanya nggak pernah. Terus datang nur, aduh gitu ya. Nah, itu bisa saja. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa malam lalu ada juga suami istri datang minta diruqyah. Aduh macam-macam sekarang masalah rumah tangga ya. Allah musta'an. Ada juga yang datang, Ustaz, saya telah berselingkuh, istri saya minta cerai. Kamu selingkuh kenapa? Dia selingkuh di kantor. Aduh, ya itu orang sekarang Masya Allah. Kenapa antum selingkuh? Saya hilang Ustaz. Ya memang ya keadaan orang bekerja di kantor-kantor sekarang Pak, aduh memang ya gimana gak sih? Pangku-pangkuan, makan bareng, aduh. Ya kalau bukan karena ketakwaan dan rahmat Allah Pak, semoga Allah menjaga keluarga kita semua ini. Ustaz, izin tanya, di keluarga ada yang tidak mengakui Allah dan tidak sholat. Bagaimana kita menasihati selain doa kepada Allah? Ini sekarang lagi ngetrend Pak. Saya beberapa bulan juga ini banyak orang tua datang, Ustaz, anak saya ateis, anak saya agnostik. Dari mana Bu? Dia ada katanya channel YouTube, channel ini. Ada juga anaknya tinggal di Amerika, dia sekolah di Amerika, pulang-pulang dia nggak sholat, katanya dia agnostik, dia nggak mau lagi. Waliyahzubillah, ibu ini pentingnya pembelajaran agama sejak kecil. Hati-hati, kita kalau tidak menanamkan agama anak-anak kita ini kan setan-setan banyak sekarang. YouTube, medsos, ini setan-setannya luar biasa. Maka ibu-ibu, ini bahaya. Jadi kalau dia tidak mengakui Allah ya sholat dan tidak sholat, kafir. Dia sudah kafir. Ya, tidak mengakui Allah berarti kafir. Orang musyrik saja kafir padahal mengakui Allah. La insa'al wa la insa'al man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit ini, mereka bilang Allah, tapi tetap dianggap kafir. Kenapa? Mereka tidak mengakui uluhiyah Allah, bahwasanya dia Allah yang berhak disembah. Tidak sholat, hukumnya kafir. Menurut sebagian besar pendapat jumhur para sahabat, orang yang tidak sholat kafir Bu. Ini pendapat jumhur para sahabat. Bagaimana menasihatinya? Diajak. Ya diberi ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya. Karena untuk mengakui adanya Allah ibu-ibu adalah perkara yang sangat mudah untuk diterima oleh akal. Karena fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu. Sekarang ini justru orang-orang kafir, orang Arab banyak berbondong-bondong masuk Islam karena mereka melihat akidah kita ini akidah yang sempurna, akidah yang mudah diterima oleh akal. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan dalil tentang tauhid itu dengan perumpamaan yang sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal. Supaya apa? Agar mudah ini. Coba Trinitas, Bu. Kata Syekh Isa bin Taimiyah, ada 10 orang Kristen, antum tanya, apa itu Trinitas?
pasti ada 11 jawaban yang beda-beda. Karena ini akidah, konsep yang sangat membingungkan manusia. Ya, maka ibu-ibu pelan-pelan nasihatinya, ajak dia masuk kajian akidah. Maka ini pentingnya Bu, pentingnya mempelajari akidah terlebih dahulu. Ya. Terus tak mau tanya bagaimana hukumnya kita meminjam uang di bank syariah, masih termasuk riba atau tidak? Ya tadi saya bilang jangan tertipu dengan nama, tapi lihat hakikatnya. Apa itu riba sih Bu? Riba itu adalah pinjam tambahan tertentu, ziyadat mahsusah, bighairi wa, tanpa ada transaksi real. Itu kenapa ada tambahan? Oh cuman karena pinjam, oh gak ada transaksi kan? Makanya Allah lawankan riba dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jual beli ada transaksi, tukar menukar, jasa dengan jasa, uang dengan jasa, uang dengan uang. Ya itu ada transaksi, ada riba yang jelas. Nah kalau riba nggak ada, nampaknya apa? Tidak ada transaksi karena ada tempo aja. Nah, jadi sekali lagi saya katakan jangan tertipu dengan istilah syar'i, religi, tapi lihat hakikatnya, ya. Karena yang saya dengar akadnya berbeda dengan bank konvensional. Yang setahu saya ibu-ibu di bank syariah itu, ya memang ya istilahnya sih jual beli murabahah. Misalnya kita mau beli mobil, nah maka kita ke bank syariah, nah bank syariah membelikan mobilnya. Cuman masalahnya mereka terbatas karena bank itu tidak bisa jual beli di Indonesia. Dan maksudnya tidak bisa apalah saya nggak tahu. Ya, bagaimana caranya sebetulnya yang syar'i adalah kita nggak pernah berhubungan dengan showroom, kita berhubungan dengan bank kita hanya sama dengan bank. Yang terjadi yang apa? Kita yang berhubungan dengan showroom, bank nggak pernah berhubungan dengan showroom. Ini keliru. DP-nya kemana kalau kita bingung? Ke bank atau ke showroom? Bukan, ke showroom. Berarti sebetulnya itu sudah milik kita. Harusnya yang benar adalah DP ke bank, karena bank yang akan membelikan kita. Ya, jadi, ya begitulah. Ya. Masih banyak ya. Jadi jangan tertipu dengan istilah syariah. Tapi kalau hakikatnya tidak sesuai dengan syariah, ya itu. Saya kira cukup ya Ibu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.